Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami, Akademi Aliarkam. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah pembahasan mengenai sirkuit kapital industrial. Ya, teman-teman, hari ini kita akan memasuki sesi keempat ya. Kita akan membahas sirkuit kapital industrial. Jadi sirkuit kapital itu nanti juga di finansial atau yang lain, tetapi fokusnya pada kali ini baru di kapital industrial. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita sudah belajar di sesi ketiga tentang bagaimana nilai lebih atau surplus value itu tercipta, yaitu secara sederhana saja dari M menjadi M aksen itu tidak terjadi begitu saja secara mujizat, tetapi ada kerja manusia di sana yang dihisap, yaitu kerja para buruh. Nah, di sini kita akan melihat sirkuitnya, ya, perputaran kapital itu seperti apa. Secara umum seperti ini. Nah, di sini kita melihat satu diagram di mana ada M di situ, yaitu money capital atau kapital uang. Ada C, yaitu kapital komoditas yang terdiri dari MP, alat-alat produksi, dan juga tenaga kerja. Kemudian ada P, kapital produksi, dan S kecil ya atau surplus. Nah, teman-teman, seperti apa perputarannya? Yang pertama, kalau kita ikuti dari atas ya, di situ ada M. Nah, ini yang garisnya bersambung ini adalah ranah pertukaran. Di sini M ini pertama-tama menjadi commodity capital atau kapital komoditas dalam bentuk alat-alat produksi dan tenaga kerja. Dalam arti di sini si pemilik modal yang memiliki uang itu menjadikan uangnya menjadi kapital untuk diputarkan dengan membeli alat-alat produksi, mesin, dan lain sebagainya, dan juga membeli tenaga kerja dari buruh. Dia membayarkan upah dalam jumlah tertentu kepada buruh untuk mendapatkan tenaga kerjanya. Tetapi sebagaimana kita sudah belajar di sesi sebelumnya, tenaga kerja buruh itu tidak dibayarkan sepenuhnya. Karena kalau dibayarkan sepenuhnya nanti tidak ada surplus, tidak ada laba. Nah, dari situ dia memutarkan itu ke dalam proses produksi. Di sini lewat kerja buruh dan alat produksinya ya. Ini yang di bawah ini yang garis putus-putus ini adalah ranah produksi. Nah, di dalam proses produksi ini kemudian menjadi C aksen atau komoditas yang baru. Nah, di sini komoditas yang baru ini hasil produksi bisa dijual oleh si kapitalis, si pemilik modal. Nah, karena sudah melalui proses produksi dari lewat alat produksi dan tenaga kerja buruh ini, maka C aksen ini menjadi bernilai. Dan ketika dijual, dia bisa menguntungkan bagi si pemilik modal. Harganya memberikan laba kepada si pemilik modal. Lalu dari situ labanya diputarkan kembali, teman-teman. Diputarkan kembali mengikuti sirkuit tadi menjadi M kembali. Menjadi modal untuk membayar tenaga kerja buruh lagi atau untuk memperbaiki alat-alat produksi yang ada, membeli mesin-mesin yang lebih baru, lebih canggih, atau kalau sekarang mungkin kalau bisa mungkin robot. Sehingga apa? Sehingga proses produksi ini bisa lebih cepat atau lebih canggih, lebih advance, supaya nanti C aksen ini bisa semakin menguntungkan bagi dirinya sendiri juga. Nah, surplus inilah yang diperoleh dari proses ini
Itu di sana kita lihat selain yang diambilnya untuk menjadi modal untuk produksi lagi yaitu M, ada juga S yang keluar dari sirkuit di sini. Nah, surplus ini bisa dipakai oleh si pemilik modal untuk apa saja. Kita bagi 3 di sini secara umum ya, konsumsi, represi, dan investasi. Yang investasi kita sudah bisa lihat tadi ya, kalau di dalam proses produksi itu tadi, dia berputar menjadi M lagi. Atau dia bisa menginvestasikan ke siklus perputaran kapital di luarnya. Misalnya, nanti kita akan belajar ada yang disebut kapital finansial. Jadi kapital yang seolah-olah tidak melalui proses produksi ini. Nah, di sini penting untuk kita tahu sama-sama bahwa kaum pemilik modal itu secara umum cenderung lebih suka agar proses yang digambarkan lewat garis titik-titik ini atau proses produksi itu dilangkahi atau kalau bisa tidak ada. Kalau bisa uang itu diinvestasikan begitu saja lalu entah secara ajaib tiba-tiba bisa kembali lagi dalam jumlah yang berkali-kali lipat. Itu sebabnya kita bisa melihat mengapa produk-produk investasi seperti reksadana atau investasi tanah atau apartemen itu lari sekali menjadi kanal investasi bagi para pemilik modal. Hal itu dikarenakan karena dia tidak harus melalui produksi ini, tidak harus melalui kontradiksi yang lebih tajam dan lebih vulgar dengan para buruh. Tidak harus didemo, tidak harus melewati proses-proses yang rawan di sini. Belum lagi resiko kerugian dan lain sebagainya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah penggunaan surplus ini adalah untuk represi. Di sini kita bisa melihat misalnya untuk membeli tenaga keamanan untuk menjaga pabrik supaya buruh-buruh nurut dan tetap bekerja. Misalnya juga dalam level yang lebih besar, militer. Dalam skala yang lebih besar lagi, kita bisa melihat bagaimana surplus ini bisa digunakan pemilik modal untuk membeli jasa dari pemerintahan yang memiliki kuasa untuk menjalankan jasa keamanan. Nah, dari proses-proses ini kita bisa melihat itu semua bisa dimungkinkan karena adanya surplus itu tadi. Dan yang ketiga, yang paling sederhana ya jelas surplus ini memungkinkan pemilik modal untuk meningkatkan level konsumsinya untuk membeli barang-barang yang lebih mahal, barang-barang yang lebih keren, lebih baru. Nah, ini sebabnya kita bisa melihat mengapa tingkat konsumsi pemilik modal dengan buruh itu bisa sangat tajam perbedaannya. Dalam skala yang lebih besar, hari ini kita bisa melihat bagaimana di negara-negara di mana kapital itu terutama berasal, level konsumsinya bisa sangat berbeda dengan negara-negara di mana pekerjaan produksi itu kebanyakan dipergunakan. Di Indonesia misalnya. Sementara negara dengan konsumsi yang luar biasa besar itu, misalnya di Amerika Serikat, bisa kita lihat dalam film-film Hollywood, misalnya bagaimana kehidupan di sana sangat berbeda dengan kehidupan kaum buruh di Tangerang atau Bekasi misalnya. Nah, dari level konsumsi yang tinggi ini, si pemilik modal juga bisa meningkatkan kenyamanan hidupnya dengan membuka pekerjaan-pekerjaan yang tadinya tidak ada. Pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya bisa disebut atau dikategorikan tidak produktif karena tidak ikut dalam proses ini, dalam sirkuit ini, tetapi memberi kenyamanan lebih pada dirinya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan seperti
asisten rumah tangga. Nah, itu kan pekerjaan yang sebetulnya tidak masuk dalam proses produksi ini, tidak menghasilkan satu komoditas, tetapi memberi kenyamanan bagi si pemilik modal. Sebetulnya si pemilik modal bisa saja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya, mencuci baju, mencuci piring, membersihkan lantai oleh dirinya sendiri, tetapi karena surplus yang dimilikinya lebih itu, dia bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Nah, itu bisa kita lihat dengan jelas sekali bagaimana di Indonesia ada pekerjaan-pekerjaan seperti asisten rumah tangga, satpam, supir pribadi, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu gambaran besarnya sirkuit kapital. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di sesi-sesi berikutnya. Ya teman-teman, pembahasan kita sampai di sini. Tapi teman-teman bisa subscribe, like, follow, komen, add, dan share dari akun-akun kami, ada akun YouTube Akademi Aliarkam, akun Instagram @akademialiarkam, dan terakhir yang terbaru ada akun Facebook Akademi Aliarkam. Sampai bertemu lagi teman-teman di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya.